Halo, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan bikin cabai-cabai terbang seperti ini. Tutorial kali ini merupakan lanjutan dari tutorial sebelumnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama kalian bisa buka Blender kalian dan buka file hasil belajar kalian kemarin dan satu untuk tambah depan. Dan aku bakal delete dulu ya objek yang ini dan ini. Dengan cara klik objek yang ini dan klik kanan, select hierarki dan delete. Klik objek yang ini dan klik kanan, select hierarki dan delete. Oke, kita masuk ke solid mode dan kita bisa hidden ya untuk backgroundnya, dan kita naikin aja objeknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa hidden lampu-lampunya dulu. H untuk hidden. Oke, selanjutnya kita akan buat cube, shift A, mesh dan cube, dan S, Z, tipisin aja ya, S, Z, dan S, shift Z. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini akan kita jadikan alat pelontar dari cabai-cabainya ya. Jadi ketika cabai jatuh dan dilempar ke atas seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masukin file cabainya dengan cara F4 dan append, objek chili fix dan objek cabai, append dan tambah atas, dan G kurang lebih di sini ya. Dan lain aja seperti ini. Oh iya, jangan lupa kalian bisa download filenya ini di kolom deskripsi ya. Dan selanjutnya kita akan duplikat ini cabai biar jumlahnya banyak ya dengan cara shift A, mesh dan cube, G, dan naikin aja seperti ini, dan S gedein aja, dan kita ke modifier, add modifier dan subdivision surface 2. Nah, kurang lebih seperti ini, dan klik cabainya dan klik bolanya dan Ctrl P objek. Dan klik bolanya dan kalian pergi ke sini ya, object properties dan instancing, face. Nah, dan scale by face kita gedein aja seperti ini. Kegedean ya, kekecilin aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Gedein lagi dikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan Ctrl A make instant real. Nah, jadi kita punya banyak cabai ya. Dan kalian bisa delete cabai yang ini, delete dan delete. Tanpa depan, dan select cabainya kita atur aja ya posisinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ketika kita view kamera, jangan sampai bocor ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan setup rigid body simulation dengan cara kita pergi ke tab animation seperti ini dan tampak samping. Nah, dan kita bisa select semua ini. Dan jangan lupa nih framenya di 0 ya. Dan klik salah satu, shift klik. Nah, dia akan berubah warna orange sendiri. Dan kalian pergi ke sini dan tambahkan rigid body aktif. Ini nggak usah di apa-apain lagi ya, jadi udah oke. Dan objek rigid body copy from active, maka semuanya udah ke set rigid bodinya ya. Dan kita select dari boxnya, dan rigid body kita namain, kita ganti tipenya jadi pasif, dan jangan lupa animated ya, convert tools jadi box. Oke, ketika kita play, nah ini masih berantakan ya, jadi kita perlu turunin aja dikit. Nah, rigid bodinya udah selesai tapi dia nggak mau terbang, jadi kita perlu animasiin dari ini ya, boxnya ini biar dia menjadi pelontar dari cabenya. Oke, dan mungkin di sini, dan location, dan kita bawa ke bawah, location, dan ketika kita play, nah jadi ini kurang ya, kurang masuk ke dalam sini, kurang naik ke atas. Dan location, dan nah masih kurang, jadi kita perlu turunin, majuin aja.
Nah, kurang lebih ya. Dan kalau ngerasa terlalu keras, mundurin aja lagi. Dan aku majuin ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, oke, selanjutnya aku bakal duplikat dari objek ini, cabai-cabainya, dan shift D. Dan mungkin seperti ini, dan shift D. Nah, kurang lebih ya, 3 aja cukup. Dan ketika kita play, nah ini agak lama ya, karena emang agak banyak cabainya. Nah, udah oke ya. Seperti yang kalian lihat. Nah, udah oke, dan sekarang kita tinggal kasih rigid body di sini. Rigid body dan pasif dan animated, jangan lupa ganti jadi mesh. Oke. Jadi biar cabenya mantul ya ketika kena objek yang ini. Nah, ketika kalian lihat ada yang seperti ini, maju-maju ke depan seperti ini, kalian bisa delete aja, nah biar dia nggak ada yang ganggu ya depannya. Dan ketika kita play, oke, sudah oke. Selanjutnya kita akan bikin dia slow motion ya. Nah, ketika dia ada di sini, kita bikin dia slow motion, oke? Mungkin di frame 30. Dan kalian pergi ke scene collection sini, scene property, sorry, dan rigid body world. Dan kalian bisa speednya jadi 1 dan mungkin di frame 35 0,1. Kalian bisa klik ini, oke? Dan substepnya kalian bisa 5 biar nggak terlalu berat ya. Nah, kalau kalian ngerasa kurang slow mo, jadi kita bisa, sorry, kita pergi ke frame yang ini terakhir 0,05, sorry, 0,5. Nah, seperti ini. Klik ini dan klik ini. Dan selanjutnya kita bisa play. Dan kalau seperti yang kalian bisa lihat, nah ini 2 biji ini kita bisa delete ya. Ini juga dan ini juga. Yang ke depan-depan nih kalian bisa delete. Dan kita play lagi. Ya emang agak berat ya karena jumlah objeknya pun juga banyak. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih udah jadi. Oke, kurang lebih udah jadi dan kita bakal sedikit benerin dari view kameranya agak ke bawah, dan R aku mau low angle seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini aja cukup. Oke, selanjutnya kita bakal animasiin objek ini. Jadi, nah kurang lebih seperti ini ya. Di frame ke-30 dan I location, dan di frame ke mungkin segini. Kita turunin aja ke bawah. I location, dan kita nggak perlu yang X dan Y location ini ya, karena kita nggak animasiin di X dan Y location, jadi kalian bisa delete aja X, Y location dan delete. Jadi tinggal menyisakan Z location. Oke, klik Z locationnya, klik kanan, interpolation mode jadi kubik, dan klik kanan, async mode-nya jadi is out. Oke, dan ketika kita play, nah jadi dia barengan ya dengan cabenya. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita bakal ngasih rotasi ya. Jadi pergi ke frame ini dan kalian pergi ke ini ya, viewport shadingnya dan rotation. Oke, selanjutnya kalian rotasinya kalian bisa bawa mundur ke belakang. Ini ya, rotasinya kalian bawa mundur ke belakang. Nah, seperti ini. Dan R, Z. Nah, agak serong aja dikit, dan I rotation.
dan kita pindah ke bawah sini dan R, Z. Nah, biar dia sampai balik ya. I, rotation. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan seperti location ini kita nggak perlu X dan Y, jadi kita bisa delete. Nah, jadi ada efek slow-mo ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ketika kita play di sini, nah kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bisa duplikat dari objek yang ini ya. Jadi tampak depan dan kalian bisa klik botol ini dan pergi ke sini. Nah, seperti yang kalian lihat nih cabai-cabainya banyak banget ya. Jadi kita pergi ke frame 0 dan kita kasih dia ini ya, M dan collection baru, new collection dan cabai. Oke, biar kita nggak bingung dan pergi ke objek ini karena kita mau duplikat tadi ya. Klik kanan, select hierarki dan shift D, X. Nah, seperti ini dan tambah atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Sesuaikan aja ya. Dan shift D, X. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ke frame 0, mungkin kita bisa klik objek yang ini dan lokasinya kita maju dikit. Nah, dan lokasi ini kita majuin dikit. Nah, cukup satu frame aja ya. Biar ada perbedaan dari objek yang lain ya. Nah, udah oke ya dan Ctrl S. Dan kalian bisa pergi ke kamera dan kurasa ini terlalu banyak ya f-stopnya jadi blur banget objek dari cabenya, jadi kita bisa naikin 0,3. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya aku bakal tambahin animasi kamera ya, ketika dia slow mo dia ngezoom seperti ini. Jadi kita pergi ke sini dan I, location. Dan selanjutnya kalian mundur ke frame yang ini. Dan kalian bisa mundurin kameranya seperti ini. Oke, dan I, location. Nah, dan klik kanan, interpolation mode, kubik, dan async mode is out. Oke. Nah, ketika kita play. Nah, kurang lebih seperti ini animasi kita kali ini dan ketika kita coba render F12. Nah, hasilnya udah cukup oke ya. Tapi ini masih ada pantulan dari putih-putih ini, maka kita perlu select cube yang ini dan hidden dan jangan lupa disable in render dan kita bisa render F12. Dan selanjutnya kalian sudah bisa render animasi kalian ini. Oh ya, sebelum kalian render ada baiknya kalian nge-back dulu rigid body simulation-nya dengan cara pergi ke sini ya, scene properties dan change seperti ini dan back. Nah, maka dia akan nge-back ya. Dan tunggu aja back-nya sampai selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya setelah nge-back kalian udah bisa langsung ke proses render. Oke, dan selanjutnya aku bakal kasih tips render yang biasa aku gunakan untuk video seperti ini ya. Jadi kalian pergi ke sini dan 1080 kali 1080 dan 125%. Mungkin kalau kalian ngerasa terlalu gede kalian bisa 100% aja ya. Jadi 180 kali 1080 dan kita pergi ke frame rate. Jadi frame rate-nya 24 fps dan color depth 16 dan RGB nggak usah alpha ya karena kita udah punya background hitam ini. Dan ini outputnya kalian bisa taruh di mana aja ya. Misal aku buat folder baru dan render. Accept. Nah, aku lebih pilih format PNG ya karena bisa di pause dan ketika kalian berhenti di frame 120 dan selanjutnya kalian mau pause dan ketika kalian lanjut lagi kalian bisa lanjutin lagi di frame 120 ke frame terakhir.
Jadi menurutku image sequence tuh lebih fleksibel ya. Dan kita pergi ke render properties. Tentu saja aku pilih cycles dan GPU compute bagi kalian yang punya VGA Nvidia ya. Dan rendernya kalian bisa turunin kalau 128 terlalu tinggi, mungkin 32. Dan ketika kita cek, hasilnya juga nggak terlalu jauh beda gimana ya. Nah seperti ini. Dan renderannya pun lebih cepet ya kalau kalian butuh emang kepepet. Tapi biasanya aku minimal di 64, itu tengah-tengah ya. Jadi nggak terlalu lama, nggak terlalu sebentar. Nah, agak lebih bersih dikit. Dan denoising, optik-optik, like pad seperti biasa aku matiin. Oke, itu aja. Dan motion blur ya, jangan lupa. Karena penting banget motion blur ini. Dan misalnya aku di sini ya, di frame ini kan ada pergerakan, jadi F12. Nah, seperti yang kalian lihat ini hasilnya ada efek blur-blur seperti ini ya, ada motion blur. Kalau kalian ngerasa kebanyakan kalian bisa kurangin aja, yang penting ada motion blurnya ya, karena itu menambah realistik dari hasil animasi kalian. Dan plus dan F12. Nah, seperti yang kalian lihat ini nggak terlalu blur-blur banget ya. Oke, itu dia tips dari aku. Jadi jangan lupa kalau kalian ngerasa terlalu berat di 64, kalian bisa setting ini di 32 ya. Oke, gitu aja tutorial kali ini, dan yang perlu diingat adalah settingan ini nggak baku ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan scene kalian ketika kalian nyoba settingan ini. Yang penting kalian paham teori dasarnya, yaitu menggunakan rigid body simulation yang ada pelontar di bawahnya, jadi cabenya bisa terbang. Dan untuk angka-angkanya kalian bisa custom sendiri sehingga menghasilkan animasi yang sesuai keinginan kalian. Oke, gitu aja tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.